Oke, kita memasuki perkuliahan online dengan mata kuliah Digital Campaign and Publicity, publisitas ya. Jadi kita masuk ke sekarang ini setelah UTS, pertemuan 9 dan terakhir sampai ke 11. Jadi saya mau mereview materi-materi yang sudah saya berikan ya, dan juga untuk mendalami lah secara umum ya materi-materi ini yang penting-penting aja yang saya akan coba share ke teman-teman. Nah, ini di materi ke-9 saya bicara tentang email marketing dan automation. Jadi dalam digital campaign ini ada strategi-strategi yang dilakukan. Salah satunya dengan menggunakan email marketing dan automation. Nah, ini dilakukan ketika memang cara-cara apa campaign yang sudah dilakukan tuh udah memenuhi berbagai apa upaya-upaya strategi ya, dari misalnya kita membuat konten, kemudian kita membuat event mungkin ya, kemudian sponsorship dan lain-lain. Nah, seperti yang apa yang kemarin UTS juga gitu ya, dengan studi kasus ya, bagaimana kita bisa melakukan gerakan aktivitas campaign brand ya. Ada yang dengan apa menggunakan kolaborasi, dengan menggunakan event-event digital maupun menggunakan platform-platform digital yang apa yang banyak dilakukan. Nah, salah satunya adalah bagian lainnya adalah email marketing dan automation. Nah, email marketing ini juga menjadi sebuah cara ya atau strategi yang bisa digunakan dalam mengkampanyekan brand kita. Ya, jadi kita bisa menggunakan email marketing. Tapi email marketing ini juga kita tentunya sebelum melakukan email marketing ini juga melihat potensinya juga dulu ya, potensi dari audiens kita. Ya, kalau di tempat saya ya di Teh Kauripan kita ada produknya brandnya Teh Kauripan. Nah, itu sepanjang apa pengalaman saya itu belum menggunakan namanya email marketing. Ya, kami masih menggunakan menggunakan konten, mengoptimalisasikan apa website, apa platform-platform digital dan juga testimoni dan juga kolaborasi. Nah, jadi kita belum sampai ke email marketing. Mungkin untuk brand-brand lain ya, brand-brand lain seperti misalnya gadget ya, brand gadget. Ya, karena saya sering dapat tuh email marketing dari apa Samsung, dari apa Huawei. Kebetulan saya kan juga kemarin ya baru upgrade gadget ya ke Huawei gitu kan. Itu sering mendapatkan email marketing juga di brand sepatu ya. Saya juga pernah akses apa namanya tuh ke website mereka ya, websitenya New Balance, websitenya Puma ya. Cuman mau lihat-lihat ya, ternyata direkord sama dia, kemudian dijadikan target untuk dikirimkan email marketing. Nah, ini salah satu caranya ya, supaya apa? Supaya si konsumen atau calon konsumen itu tetap engage, tetap terhubung lah dengan brand ini ya. Ya walaupun ada yang lain ya, misalnya ada Blast WA ya, WhatsApp ya, itu dilakukan seperti Starbucks misalnya. Ya Starbucks selalu melakukan blast apa informasi atau pesan lewat WA-nya tentang apa promo satu gratis satu kan. Itu sering sekali tuh saya dapat dari Starbucks ya. Ya kebetulan kalau lagi ada memang lagi pengen minum kopi Starbucks, jadi kita manfaatkan tuh apa namanya promo-promo lewat blast WhatsApp itu ya. Jadi bisa beli satu dapat dua ya, bisa apa setengah-setengah tuh biayanya sama temen gitu. Nah, ini tergantung nanti kita efektivitasnya seperti apa ya. Jadi kita mau melihat bagaimana si email marketing ini bisa berperan sebagai tools campaign kita. Ya, ada keunggulannya apa? Ada jangkauannya luas, personal ya. Kenapa personal? Karena masuk ke email kita biasanya itu nanti masuknya tuh misalnya
dengan hormat atau dear atau siapa itu pakai nama kita pribadi gitu loh, personal ya. Dear Anggoro misalnya ya. Ya kami dari Samsung mengundang atau memberikan informasi dan lain-lain lah untuk ke email kita. Nah, katanya sih email apa marketing ini efisien ya, efisien dibanding strategi lainnya. Ya efisien. Karena apa? Karena tinggal blast, blast email. Kuncinya apa? Kuncinya di database ya. Database-nya harus banyak dulu tuh. Ketika database-nya banyak, kita enak kirimnya ya. Nah, kalau kita belum punya database, kumpulkan database. Database tuh bisa kita cari ya secara apa? Secara manual atau secara beli ya, beli database atau kita bisa minta database gitu kan. Ya, seperti kayak Unsia gitu kan. Universitas Siber Asia tuh kalau mau ngeblas ada promo gitu kan tentang potongan harga pendaftaran atau SKS dan lain-lain, itu biasanya kita ngeblas ke data-data misalnya sekolah-sekolah gitu kan. Dari sekolah nanti kita minta ke guru-gurunya, dari gurunya mungkin nanti muncul tuh murid-murid yang sudah masuki kelas 3 SMA atau kelas apa udah akhir lah ya, SMA akhir. Nah, itu biasanya dikasih tuh kalau kita punya kenalan baik di sekolah dikasih tuh database-nya tuh nomor handphone, WhatsApp gitu kan. Nah, itu bisa diblas melalui database. Nah, itulah yang relatif lebih efisien ya dibanding apa strategi lain. Kalau dibanding saya lihat misalnya kita bikin iklan atau apa ya itu lebih mahal. Nah, email marketing itu ini ya. Jadi ada definisinya mengirimkan email ke audiens yang telah berlangganan atau mungkin potensi lah yang masih potensi. Yang udah berlangganan kita udah tahu pasti ya kita akan disampaikan eh, apa namanya tuh produk-produk apa tambahan atau informasi-informasi diskon ya dan lain-lain. Nah, ini komponennya apa? Email, konten email dan analisis pelacakan. Nah, ini daftar emailnya nih ada database. Lalu kontennya apa? Apakah promo ya, apakah informasi, apakah kita dianggap sebagai misalnya undangan terbatas gitu ya. Jadi kita diundang ya terbatas nih, nggak semua orang dikasih ya, cuman yang ada di daftar kontak email mereka gitu. Lalu kita analisis, setelah kita kirim, kita analisis dari sekian banyak email yang dikirim kontaknya berapa nih yang respon gitu. Karena ini sebagai hitung-hitungan tuh berarti analisis. Ketika misal dari 80 email gitu, yang respon misalnya 60, nah itu udah dianggap bagus tuh. Berarti udah berapa? 80% lah ya. Berarti ada responnya positif gitu. Kalau misalnya berkurang gitu dari itu, nah berarti kita coba untuk memperbaiki, misalnya mungkin kontennya atau mungkin eh, daftar emailnya atau mungkin targetnya itu memang bukan mereka gitu. Kita ambil lagi database yang lain itu. Nah, manfaatnya tadi ya, jangkauan luas, biar biar rendah, personal dan terukur. Terukur ya, terukur kita lihat nanti yang orang-orang ngeklik email kita tuh berapa orang gitu ya. Itu bisa kelihatan. Nah, ini gitu ya, membangun daftar email berwajib, misalnya permintaan langsung, pembelian konten, undian, konten media sosial ya. Jadi kita bisa masuk nih ke daftar email yang berkualitas, misalnya eh, ada apa, kita bikin di media sosial gitu kan, minta klik gitu untuk misalnya keterangan lebih lanjut, minta brosur gitu, biasanya gitu kan. Oh di apa di konten-konten TikTok maupun di konten Instagram gitu. Biasanya kita ada apa tombol klik untuk hubungi langsung tuh. Biasanya kita dihubungkan dengan apa? Misal permintaan katalog atau permintaan apa brosur dan lain-lain. Nah, pemberian konten benar kita memberikan konten-konten yang biasanya itu kalau kita apa email tuh kasih bonus-bonus yang menarik gitu kan supaya email itu diklik. Misalnya kita kasih ebook, bonus nih ebook nih, atau memberikan apa gratis potongan diskon misalnya, ya undian, hadiah dan lain-lain itu ke email kita, ke email yang masuk dari promosi itu jangan email hanya info aja gitu kan, tapi apa manfaat kita buka email dari kita gitu kan, kasih gitu kan, apakah macam-macam lah ya, bisa undian, bisa hadiah dan lain-lain. Nah, ini strategi konten yang efektif adalah relevansi. Relevansi itu adalah
bagaimana kita melihat audiens kita ini berpotensi apa enggak nih, relevan enggak. Itu bisa dilihat lewat apa? Lewat yang namanya interaksi kita. Kalau saya kan suka gadget misalnya kan saya suka masuk ke gadget sama sepatu misalnya. Nah ini pasti kalau dikasih info tentang sepatu dan diskon sepatu pasti saya tertarik nih. Nah gitu kan. Dia punya punya apa? Punya daftar database lah ya yang udah di apa? Udah diseleksi. Nah nilainya nilai kontennya seperti apa lalu kasih nih CTA ajakan bertindak ini maksudnya supaya orang-orang ini mau melakukan tindakan. Apa tindakannya itu? Misalnya follow, misalnya isi form, atau beli, dan lain-lain. Nah, ini personalisasi email. Nah, ini kan personalisasi email tuh apa yang menarik adalah nama pelanggan. Ya, nama pelanggan tuh misalnya Firman gitu kan. Nanti pasti di emailnya tuh akan ada nama Firmannya itu. Mas Firman, terima kasih atas apa misalnya kunjungan Anda di toko kami pada tanggal sekian beli beli produknya ini gitu kan. Nah, kalau Mas Firman mau datang lagi, kita ada nih gitu kan apa namanya promo atau produk yang sangat menarik nih apa new arrival gitu misalnya. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, ini lalu otomasi email. Nah, otomasi emailnya supaya apa? Supaya misalnya kalau kita ada email masuk atau apa, kita ada jawaban secara langsung, interaksi langsung. Jadi nggak nunggu, nih kok nggak dibalas-balas emailnya gitu kan. Ada ucapan terima kasih, misalnya terima kasih udah masuk ke email kita, atau nanti akan direspon dan lain-lain. Nah, ini seperti itu ya di sesi 9. Nah, ini saya masuk ke sesi 10. Nah, ini pentingnya menganalisis ya, analisis dari campaign yang sudah kita lakukan. Apakah campaign tadi efektif nggak? Campaignnya itu bisa berdampak nggak gitu terhadap misalnya penjualan, berdampak nggak kepada perubahan perilaku misalnya. Tergantung kita maunya apa ya. Nah, ini kita analisis ya dengan menggunakan berbagai aplikasi. Ya, biasanya tuh setiap aplikasi tuh punya apa alat analitiknya tuh. Kalau di TikTok ada analitiknya, di Instagram juga ada. Kalau kita masuk ke akunnya akun bisnis, itu biasa dikasih tuh apa untuk menganalisis apa siapa yang masuk, siapa yang mengklik, siapa yang follow gitu masuk tuh ada. Nah, ini untuk toolsnya banyak ya. Kita nanti di apa tergantung teman-teman nanti kalau misalnya mau email marketing atau kita mau sosial media itu biasanya direkomendasikan tools-tools yang bisa melacak atau menganalisis kinerja dari campaign kita, campaign digital kita ya. Nah, ini kan, nah ini pengenalan Google Analytics nih ada tentang traffic website, mengukur performa konten, dan menganalisis perilaku konsumen, perilaku pengguna. Nah, ini ada Google Analytics, ada Facebook Insight, ada Instagram, dan lain-lain. Nah, ini tergantung Anda nanti memanfaatkan medianya apa ya, sosial medianya apa. Nah, ini alat analitiknya tuh macam-macam ya. Ada ininya ya, apa namanya, aplikasinya nih, berupa aplikasinya, analitik. Nah, mengukur ROI. Nah, ini return on investment. Nah, ini bisa juga nih mengukurnya nih untuk bagaimana eh, apa mengevaluasi apa yang udah kita keluarkan itu investasinya itu bagaimana kita returnnya. Nah, ini ada kampanye karena kampanye kan tuh ada biayanya ya. Campaign itu ada biayanya. Terus balik lagi ke kita dalam bentuk apa gitu kan. Nah, itu bisa dihitung. Itu bisa dihitung berdasarkan misalnya exposure-nya, dihitung dari sisi followernya gitu ya. Kalau investasi yang lain kita dapat hitungannya itu dalam bentuk investasi dalam bentuk uang yang lain seperti apa. Tergantung nanti kita targetnya maunya apa gitu ya. Nah, ini ada KPI. Nah, ada KPI ini Key Performance Indicator, yaitu untuk mengukur kinerja ya dari masing-masing platform yang kita mau. Kalau misalnya platformnya website, kita analisis website traffic. Kalau analisisnya misalnya apa media sosial, ada engagement dan lain-lain ya. Tergantung kita nanti mau performance indikatornya apa atau apa kinerja
indikasi kinerjanya mau diukur apa, ya. Apakah banyaknya follower, apakah banyaknya like, share, dan lain-lain. Nah, itu bisa diukur. Tergantung Anda mau ambil ukurannya apa. Ya, ini untuk mengevaluasi kinerja dari campaign kita, salah satunya ya. Nah, ini contoh kasusnya nih kampanye digital nih. Berarti ada peningkatan nih ketika misalnya peluncuran produk kita ternyata banyak yang menonton gitu kan. Live kita itu banyak yang nonton, banyak yang komen atau dan lain-lain. Nah, ini ya, kalau kita mau apa menjalankan campaign untuk menganalisis campaignnya apakah efektif apa tidak, kita menggunakan berbagai unsur-unsur aplikasi yang bisa menganalisis ya, teman-teman. Oke, kemudian kita coba masuk ke materi berikutnya itu adalah tentang ini influencer marketing dan publisitas modern. Nah, jadi teman-teman, untuk bagian dari strategi digital campaign, ternyata ada juga menggunakan yang namanya influencer marketing gitu kan. Nah, ini digunakan juga kan di media sosial. Bahkan ada profesi yang namanya influencer. Ya, emang ada orang-orang yang memang dia membangun akunnya, membangun Instagramnya, membangun TikToknya untuk menjadi seorang influencer. Ya, teman-teman bisa tuh kalau misal mau bikin jadi profesi influencer ya. Jadi kita bangun dari sekarang nih, apa namanya, akunnya. Kita perbanyak follower kita perbanyak konten-konten kita. Lalu kita juga mau mengarahkan nih, kira-kira konten kita nih, konten genrenya apa. Kalau Anda lihat apa IG saya atau konten-konten saya di TikTok itu genrenya bisa kelihatan tuh. Apakah genrenya dia untuk fashion, apakah untuk yang traveling, apakah untuk yang kuliner gitu kan. Nah, nanti ketika kita dilihat ya oleh si brand, kira-kira nih misalnya Anggoro ini atau apa yang lain itu apa namanya lebih cocoknya untuk konten apa gitu kan. Nah, teman-teman bisa tuh jadi apa? Bisa eh, bisa diarahkan gitu kan. Nah, makanya saya berharap ya teman-teman kalau punya yang namanya IG, yang punya TikTok itu dibangun dari sekarang gitu kan. Dengan konten yang konsisten. Emang agak effort ya pasti ya, agak effort ya karena harus bikin konten tiap hari gitu kan. Kita harus mikirin nih strategi kontennya, ikutin tren-tren konten gitu kan. Tapi nanti pelan-pelan sih bisa sih dibangun ya Kak. Ya untuk sekalian untuk kesenangan pribadi, juga untuk latihan personal branding ya. Itu boleh tuh di apa ditekuni. Ya saat ini emang saya lagi coba ya bangun ya pelan-pelan ya apa namanya Instagram maupun TikTok ya. Walaupun masih sedikit ya karena kan saya nggak fokus di influencernya, tapi saya lebih fokus tuh membangun ini dulu, kontennya dulu. Ketika nanti kontennya udah established, baru saya mulai mengarah kepada konten-konten yang mau seperti apa yang bisa menjadi genre saya. Nah gitu ya teman-teman, kalau misalnya apa mau menjadi influencer marketing, nah ini banyak banget nih kebutuhannya. Nah, pentingnya influencer marketing dalam digital campaign dan publisitas ya. Penting nih apalagi di zaman politik ya, waktu kemarin ya. Itu namanya influencer, sebutannya ada buzzer, ada lain-lain itu menjadi strategi, salah satu strategi dalam memperluas branding atau memberikan edukasi dan lain-lain. Buzzer marketing tuh bukan yang negatif ya, cuman di era sekarang aja jadi negatif. Padahal dia tuh positif. Buzzer tuh positif. Artinya apa? Kita tuh menggunakan ya pasukan-pasukan kita tuh yang kita udah edukasi, udah kita setting untuk sama-sama untuk memperkenalkan brand kita, membuat brand kita ini apa menjadi tersebar gitu kan ke banyak orang dengan pesan-pesannya apa gitu kan. Banyak kan kalau misalnya kita lagi launching produk ya. Kalau Anda lihat misalnya kemarin saya lihat apa ya? Karena saya baru beli Huawei ya. Jadi saya selalu masuk tuh apa buzzer-buzzer marketingnya, influencer marketingnya yang mereview produk Huawei. Kadang kita perlu juga tuh mereview, lihat reviewer bagus nggak ya dari si ini dari si itu ya, baik lewat apa YouTube maupun lewat sosial media yang lain. Nah ini penting nih untuk apa? Agar konsumen itu bisa berubah gitu ya.
Yang dari tadinya ragu jadinya makin yakin gitu. Saya juga mau beli, sebenarnya juga saya mau beli gitu kan. Tapi kan saya masih ragu kan gitu kan. Saya mau lihat tuh nih reviewnya gitu kan. Bagaimana pendapat orang lain dalam menilai produk yang udah dibeli gitu kan. Kalau misalnya bagus, apa benefitnya banyak gitu kan. Nah, udah saya beli gitu untuk meyakinkan gitu kan. Ya belum tentu benar juga ya, tapi itu bagian dari strategi gitu ya. Ya karena kadang pas sudah beli gitu, aduh ternyata ada yang lebih bagus gitu kan. Kadang saya pernah begitu tuh, ya udah termakan campaignnya influencer gitu kan. Nah itu ya. Jadi teman-teman ini penting nih untuk influencer marketing dalam digital campaign kita. Apapun ya produk kita, ada produk-produk fashion kah atau apa, personal branding kita perlu namanya influencer marketing. Kalau kita belum punya biaya influencernya, ya teman-teman kita dulu aja influencer. Makanya si Unsia tuh selalu menggunakan influencer-influencer mahasiswa-mahasiswanya dulu aja. Bikin konten, bikin konten ya, tapi ada ininya, ada unsianya ya. Ada unsianya, ada kegiatan marketingnya dan lain-lain. Jadi kayak video promosi ala-ala mahasiswa misalnya. Tapi kan itu sebenarnya apa ya? Menjadi apa strategi ya. Akhirnya apa dengan sendirinya tuh berkembang tuh tumbuh tuh akunnya si Unsia. Peran influencer dalam publisitas tuh banyak yang membangun kredibilitas, mempromosikan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Nah, jadi eh, kesadaran ini apa menjadi awareness ya, awareness terhadap yang namanya merek kita. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, gitu kan. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal, gitu kan. Yang tadi nggak yakin jadi yakin, gitu kan. Dan juga kita ada kredibilitas. Ketika banyak orang yang mempromosikan misalnya, banyak orang yang mempromosikan, banyak orang yang make gitu misalnya. Ya jadi kan kita akhirnya apa? Akhirnya kita jadi yakin ya, yakin terhadap produk kita, produk yang kita mau beli ini. Ternyata banyak juga nih yang beli gitu, atau banyak juga yang pakai. Nah ini menjadikan apa produk kita menjadi lebih kredibel gitu. Nah, ini juga ya untuk mengidentifikasi influencer yang tepat kriteria. Nah, untuk mencari apa yang tepat itu influencer yang bagus gitu ya. Bagus kan relatif ya, tapi yang tepat. Yang tepat itu apa? Misalnya dari sisi apa namanya genrenya, orangnya tuh influencernya tuh dia biasa bawain apa? Kalau bawain skincare, ya jangan ke otomotif misalnya gitu ya. Ya, atau apa yang biasa otomotif, jangan ke misalnya ke alat-alat dapur atau apa ya. Nah, ini kita lihat proses seleksinya. Selain yang tepat itu juga ada faktor teknis, yaitu apa? Bagaimana audiensnya si followernya. Followernya gimana nih? Followernya si influencer yang kita mau tuju. Apakah influencernya itu, apakah si followernya itu aktif atau followernya justru beli gitu kan? Jadi semacam apa ya, semacam kayak robot gitu kan? Chat apa bot chatnya, ya, chatbotnya itu. Jadi hanya apa robot aja yang jawab-jawab apa ya followernya ya. Ya, misal mau memenuhi follower 300.000 gitu. Padahal follower itu juga kalau kita cek satu-satu ya followernya tuh apa kayak apa fake aja gitu ya. Hanya apa nggak ada aktivitas di akunnya dia. Karena saya pernah ya untuk awal-awal saya mengembangkan media sosial di Instagram gitu, saya beli follower. Saya beli follower kalau nggak salah tuh 10.000 follower, 10.000. Awal-awal ya baru, wah, gimana nih ngebangun nih masa cuman 300 sampai 400 orang. Karena target saya kan berapa ya, 2.000 atau berapa ya. Tapi ini nggak naik-naik nih, udah hampir 3 bulan nggak naik-naik nih apa namanya follower akhirnya karena ada itu saya coba lah beli 10.000 gitu, karena murah ya. Saya beli 10.000 gitu kan, selama apa ya, dalam waktu 2 hari lah. Itu cepet banget naiknya. Prrrt, itu yang follow itu sampai 10.000 lebih malah. Kok banyak banget nih, cepet gitu, semalam gitu, cepet gitu pas pagi saya udah banyak banget yang follow akun dari apa brand kami gitu. Tapi ya hitungan hitungan hari ya, 2 hari kemudian gitu turun juga cepet juga gitu loh. Turun sampai akhirnya mentok-mentok tuh di berapa ya waktu itu ya?
mentok-mentok tuh di ya 700-an lah, 600 700-an yang apa namanya nggak turun lagi gitu loh. Ya stabilnya juga udah turun lagi, naik dikit, turun naik naik dikit. Dan sekarang ini setelah udah sekian tahun ya baru masuk 2000 gitu loh. 2000. Nah, itu kebanyakan organik ya. Kita mengerjakannya tuh bukan pakai iklan, bukan ada sebagian iklan ya. Tapi memang kalau untuk membangun brand itu memang cukup berat ya, cukup berat. Memang harus konsisten, harus apa, harus kolaborasi, harus pakai influencer, harus pakai eh selebgram dan lain-lain. Nah, ini penting nih, teman-teman, sebagai satu strategi. Dan nanti kebutuhan yang misalnya mau cepet, kita pakai cara-cara seperti ini nih. Ya, jangkauannya, engagement, dan kredibilitas. Nah, networking kan lebih bagus ya influencer itu kan, apalagi influencer-influencer yang punya follower atau dikenalnya itu lebih luas. Nah, ini untuk membantu brand kita. Dan tantangannya dan resiko juga influencer juga penting apa tantangannya juga tinggi juga. Nah, pemalsuan engagement, nah ya pemalsuan follower, engagement, kurang terlibat influencer, masalah reputasi. Maksudnya apa? Maksudnya kurang keterlibatan influencer apa? Jadi apa dalam kesehariannya tuh dia tuh misalnya dia mau mempromosikan teh kahuripan misalnya gitu kan. Wah, dia promosiin tuh, "Oh, teh kahuripan enak gini-gini." Tapi dalam sehari-harinya dia emang apa apa ya nggak bener-bener minum teh gitu kan misalnya ya, atau dia juga endorse apa namanya merek teh yang lain juga gitu loh, atau merek-merek yang lain, jadi hanya sekedar profit, jadi itu keterlibatan influencernya tuh nggak dalam gitu. Nah, ini kemudian masalah reputasi. Nah, reputasi juga penting juga nih untuk influencernya. Kalau reputasi influencer yang misalnya tiba-tiba kena kasus karena judi online lah, karena kasus-kasus kekerasan misalnya, itu kan bisa mempengaruhi brand yang menjadi apa influencernya dia gitu loh. Nah, ini ya, ini ada apa strategi membangun kemitraan dengan influencer, komunikasi yang jelas, kontrak yang jelas, dan engagement dan monitoring. Nah, ini bagian dari bagaimana kita membangun kemitraan dengan influencer menjadi bagian dari program kampanye brand kita. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ya. Nanti mau masuk kemana? Content marketing, social media, atau public relation. Jadi dia eh, integrated nih ya dari campaign publisitas ini, apakah untuk konten marketing, social media, atau public relations. Jadi bisa dimasukin tuh. Dia bilang bahwa misalnya, wah ini perusahaan ini bagus, perusahaan yang memang ramah lingkungan, nah dia menjadi public relations. Atau silahkan beli ini jadi konten marketing dan lain-lain nih banyak banget bisa dimanfaatkan si influencer ini menjadi bagian dari kampanye dan publisitas sebuah brand. Nah, studi kasusnya ya dari Wellington, Grosir, dan Airbnb gitu ya. Ini banyak apa studi kasusnya. Ya sama lah kayak Tokopedia atau produk brand lain yang menjadi viral itu karena apa? Viral itu karena ada rekomendasi atau ada reviewer dari si influencer ya. Banyak misalnya tuh sekarang kalau Anda apa ya, misalnya mau makan di apa Kopi Kelotok gitu. Kemarin saya baru mau makan tuh di wilayah Depok ya, namanya apa sih? Omambah apa kalau nggak salah ya. Itu mirip-mirip kayak kopi kelotok gitu. Modelnya tuh ada rumahnya tuh tua gitu kan, sangat adem, Jawa banget gitu kan, jadul gitu kan. Itu apa ya? Ada rekomendasi dari si influencer makan di sana gitu loh. Nah, orang kita kan karena FOMO semua kan, sangat nggak mau ketinggalan itulah berita, nggak mau ketinggalan kekinian itu, datanglah ke sana gitu loh. Ya, eh, rame ternyata gitu dan akhirnya ya dalam tanda kutip ya kecewa juga karena nggak kebagian gitu, nggak kebagian, antri, makanannya habis gitu kan. Jadi ekspektasinya tuh nggak seperti yang digambarkan oleh influencer. Seperti itu sih gitu ya. Dari sisi negatifnya, tapi dari sisi positifnya ya si brand ini jadi secara apa efisien bisa mempromosikan brandnya itu secara luas gitu kan.
Seperti itu ya teman-teman ya. Ini mengukurnya seperti apa nih? Ada ukurannya ya. Ukuran itu dari engagement nanti ada ya. Dari engagement reach, dari ROI, dari ROAS, bisa. Nanti Anda bisa ukur misalnya di TikTok ataupun di Instagram tuh di apa analitik atau insight ya. Itu bisa. Khususnya di akun-akun bisnis ya. Itu bisa. Nah, ini matriksnya seperti brand awareness-nya gimana, trafficnya bagaimana. Nah, ini adalah bagian dari apa namanya, bagaimana kita membangun strategi campaign dan publisitas itu melalui namanya influencer marketing atau buzzer atau apapun namanya. Nah, ini penting nih menjadi bagian dari strategi kita dalam campaign digital. Oke, nah, teman-teman silakan kalau ada yang mau apa, kita diskusi santai aja teman-teman ya. Ini karena hari Sabtu juga mendung ya di luar, bahkan di sini udah hujan ya, udah gerimis. Nah ini silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dari campaign kita, apa materi tentang campaign, materi tentang eh, data analis, materi tentang email marketing yang kita sudah apa materinya udah dibagikan gitu. Nah ini memperdalam aja atau memperluas ya dari materi kita agar teman-teman ini lebih paham apa yang dimaksud dengan beberapa poin-poin di materi ini. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi, silakan. Ini di luar konteks juga apa ya, misalnya tentang apa Anda punya apa punya tentang kasus di kantor, tentang campaign, politik ataupun yang lain. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Boleh apa namanya chat ataupun boleh apa namanya langsung apa open mic gitu. Silakan. Oke, ada yang mau tanya? Silakan teman-teman. Dari apa? Dari teman-teman yang apa? eh, Hari ini ada lima mahasiswa yang hadir ya pada hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada. Oke, oke, Izin tanya Pak Anggoro. oke, Mas Firman, silakan. Baik, sebenarnya mohon maaf Pak Anggoro, saya belum bisa on cam. Ya, Nah, apa? tadi kan ada pembahasan, eh, ada slide terkait mengenai pentingnya influencer dalam digital campaign untuk publisitas. Nah, kalau kita perhatikan kan sekarang tuh marketing ini justru sekarang lebih didominasi sama yang namanya influencer. Setiap produk atau brand terkadang berbondong-bondong untuk gimana caranya bisa mendapatkan kolaborasi atau hire si influencer ini untuk promosiin produknya. Nah, yang menjadi pertanyaannya ini, yang apa ya? Mengapa rekomendasi influencer itu benar-benar memiliki dampak lebih besar dibandingkan media iklan lainnya? Padahal dulu sebelum adanya influencer, justru ya orang itu menampilkan publisitasnya itu melalui media televisi. Nah, sekarang itu lebih dinominasi sama influencer. Jadi yang menjadikan dampak lebih besarnya itu dibandingkan media lainnya, influencer itu dari sisi apanya sih, Pak Anggoro? Terima Oke, kasih. oke, Mas Firman, terima kasih ya, tanyanya bagus. Ya, dulu kita sebenarnya dulu tuh apa namanya tuh strategi marketing itu eh, influencer ini sebenarnya perkembangan dari digital ya, ada influencer. Tapi zaman dulu itu namanya kalau nanti Mas Firman sempat nanti buka-buka googling atau buka apa baca buku, ada namanya istilahnya WOM. Word of mouth marketing dari mulut ke mulut sebenarnya tuh dari mulut ke mulut menjadi diterjemahkan di digital itu menjadi influencer gitu kan. Kemudian dari mulut ke mulut. Influencer itu bukan influencer yang profesional, emang itu emang dia pekerjaan influencer. Enggak, kadang-kadang saya gitu kan atau apa Mas Irwan sendiri kadang-kadang lagi mau makan kita fotoin gitu kan atau kita videoin halo guys saya lagi ada makan di sini nih di kafe nih ini kafenya ini gitu kan. Nah, terus Mas Firman posting gitu kan secara iseng aja gitu kan. Akhirnya ada orang yang pengen tahu gitu, ih, bagus tempatnya ya. Ada yang tanya, ada yang apa gitu kan. Mungkin ada diskusi atau ada yang lihat antar ke situ gitu kan.
Padahal itu Mas Firman nggak sengaja ya, nggak sengaja apa namanya tuh memposting lah, bukan ada maksud untuk supaya ngelaku apa supaya ini ada tugas marketing dari si apa brandnya enggak gitu. Nah itu bisa aja terjadi seperti itu. Atau ada yang udah disetting memang ada poin-poin penting tuh. Misalnya Mas Firman mau jadi influencer, saya akan kasih tuh Mas Firman tolong kata-katanya ini ya satu dua tiga empat tolong dikatakan ini kasih tahu ini gitu. Terus ajak orang suruh ke sini ya. Kita udah setting gitu apa materi apa marketingnya, materi promosinya. Itu ada yang seperti itu. Nah, tapi di zaman dulu sebenarnya itu baik di televisi mau apa, sebenarnya kalau Mas Firman baca tentang buku tentang WOM, Word of Mouth Marketing, jadi apa namanya marketing dari mulut ke mulut gitu kan, itu sebenarnya udah diprediksi bahwa nanti yang namanya iklan itu, iklan ya iklan yang tradisional maupun iklan yang kayak sekarang itu akan mati. Kenapa? Mati itu tanda kutip ya. Dia akan mati kalah akan namanya kalah akan dengan namanya worm itu akan dikalahkan nama itu karena apa buktinya apa buktinya bahwa iklan itu akan mati coba kalau Mas Firman perhatikan ya atau teman-teman yang lain kalau dapat iklan lah dari apa dari media sosial dari apapun atau dari televisi lah gitu pasti kita akan skip zaman dulu kita ganti channel tuh. Nah, kalau di sosial media, kalau muncul aja di TikTok ada iklan, kita akan skip. Kita akan skip gitu kan. Skip ad namanya, akan skip. Kalau di apa di YouTube tuh ada tuh skip ad 5 detik gitu akan skip dan kita nggak nonton karena itu mengganggu gitu kan. Nah, akhirnya dirubah tuh strateginya bagaimana supaya ngiklan tapi nggak ketahuan. Oh, pakai pakai begini caranya nih, pakai gini caranya. Nah, muncullah namanya tadilah influencer, selebgram, yang secara natural tuh dia bikin nggak ngiklan, dia kayak datang aja kayak Mas Firman datang ke kafe, tapi dia, hari ini saya akan makan ini loh, mau makan apa, mau minum kopi di kafe ini, menunya enak gitu kan, pelayanannya oke dan harganya affordable loh untuk kantong-kantong Gen Z, yuk datang yuk ke sini gini-gini. Nah, santai gitu kan, nggak yang promosi banget-banget gitu kan. Nah, itu malah membuat kita malah menarik gitu. Nah, ini makanya karena ini efektif, karena kita juga terjangkit penyakit namanya FOMO gitu kan. First apa missing out gitu. Pokoknya fear of missing out, FOMO tuh ketakutan kalau kita tuh ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Makanya begitu ada ke sana, begitu ada antri. Nah, dianggap sementara ini dianggap paling aktif, paling efektif tuh itu. Dianggap ya, tapi nggak semua influencer tuh berhasil. Ya berhasil dalam arti kata memang akhirnya viral gitu kan. Banyak yang apa kita pakai ya. Saya juga pernah coba ya pakai influencer, pakai ini. Ya tetap aja mau kita nggak signifikan gitu. Ada strategi-strategi yang lain yang harus dilakukan. Satu, tadi ya pemilihan influencernya. Kedua, memang apa namanya tuh produknya kita udah yakin bagus. Terus kemudian apa namanya tuh masif gitu kan. Kalau mau masif gitu kan. Kalau Anda mau misalnya Mas Firman bikin parfum nih misalnya. Ya saya juga rencanakan mau secara individu ya saya mau bikin bisnis parfum misalnya khusus untuk cowok gitu. Nah, strategi saya itu pertama tuh emang saya bangun apa namanya kontennya. Kedua saya akan menggunakan influencer. Jangan tanggung-tanggung influencer cuma satu dua. Pakai tuh paket influencer yang bisa 10 30 influencer rame-rame langsung posting, rame-rame misalnya bahas tentang apa konten kita atau produk kita. Itu kalau Mas Firman buka TikTok atau buka Instagram, kemarin misalnya lagi bahas apa ya kafe di mana gitu. Itu semua kafe di situ atau tempat wisata di mana gitu. Semua tempat wisata di situ di review gitu. Ada yang reviewnya profesional, ada yang review-reviewan, ikut-ikutan aja gitu. Kayak saya kan sering ikut-ikutan aja nih, kayaknya review belajar review gitu kan. Saya belajar review lagi makan di sini. Oke guys, saya lagi ada di restoran ini saya pesan menunya spaghetti, ini enak nih gini-gini. Nah itu kadang-kadang saya cuman apa ya amatiran lah. Tapi ada yang memang profesional gitu kan. Mereka ada tim, mereka ada apa dan bikinnya bagus supaya apa? Nggak ngiklan banget. Coba teman-teman lihat perhatiin ya review-reviewer apa baik di kuliner atau skincare itu reviewnya bagus. Kita tuh ngikutin dia tuh kirain nggak ada iklan ternyata ujungnya iklan gitu kan. Nah, misalnya ada konten kreator kan ngomongin soal
aduh haus banget habis lari dikejar-kejar gitu kan. Ngobrol ngalor ngidul tiba ujung-ujungnya teh gitu kan misalnya atau apa di ujungnya. Tapi kita udah masuk ke dalam tuh. Pemirsanya udah seneng sama dia ke dalam tiba-tiba ada iklan. Nah, itu masih dianggap lebih menarik tapi cikal bakalnya itu adalah WOM, word of mouth marketing. Karena menurut buku itu bahwa iklan yang the best itu adalah yang disampaikan langsung sama si orang-orang itu, bukan si brand. Ya, Mas Firman datang kan, habis makan nasi uduk di kebun kacang atau mas makan nasi uduk lah, enak. Ngomong ke saya atau ngomong ke Eka atau ngomong ke teman-teman gitu kan. Cobain yuk nasi apa nasi uduk di sana tuh enak banget. Begini begini. Orang akan percaya gitu kan sama Mas Firman karena Mas Firman misalnya dia dikenal sama apa makan makanannya enak mulu gitu kan. Pasti saya akan percaya gitu dan akan saya mau ikut dibanding ada iklan gitu kan. Saya nggak tahu tuh nasi uduk di mana tiba-tiba iklan. Rasanya enak, mantap dan diskon sekian persen. Gitu kan sama aja nih iklan namanya gitu kan. Tapi kalau Mas Firman yang nyampein dengan bahasa sehari-hari, dengan nyantai, dengan ajakan-ajakan yang antusias gitu kan. Ayo yuk, kesana yuk, kapan-kapan yuk. Akan apa orang masih apa tuh apa 90% akan percaya gitu dibanding iklan yang kita lakukan. Nah, itu cikal bakalnya itu akhirnya muncullah yang namanya influencer itu untuk menghindari apa? Menghindari kebuntuan dari yang namanya strategi promosi. Nah, strategi promosi atau iklan itu kan bosenin. Mau iklan kayak gimana pun paling satu dua lah yang seneng orangnya. Tapi rata-rata iklan tuh bosenin. Bosenin apa? Dia itu masuk ketika kita lagi enak-enaknya nonton apa, lagi asik ngelihat apa, tiba-tiba dia masuk aja gitu kan. Nah, kayak ganggu gitu misalnya kan kayak di Spotify gitu kan. Anda lagi dengerin apa tiba-tiba masuk iklan. Nah, itu kan kayaknya mengganggu banget itu kan. Akhirnya ada istilahnya skip, skip ad, skip apa gitu kan. Akhirnya apa? Si kreator-kreator ini puter otak lah bagaimana nih supaya iklan tetap masuk gitu kan. Karena kita kreator yang udah bikin bertahun-tahun di skip terus iklannya gitu kan. Nah, ini yang akhirnya muncul yang namanya influencer ini. Nah, tetap sekarang ini menjadi bagian penting skip ad nih. Tapi eh, ikan-ikan tradisional tuh tetap dipakai gitu kan. Karena nggak semua pakai influencer tuh berhasil ya. Karena ada beberapa yang misalnya hanya pakai brosur malah justru lebih efektif gitu kan. Apa tuh misalnya? Misalnya adalah perusahaan B2B gitu kan. Misalnya perusahaan alat berat, Mas Firman jualan nih, jualan traktor gitu kan. Nggak mungkin pakai influencer gitu kan. Gimana caranya pakai influencer? Siapa eh, marketnya? Nggak mungkin marketnya di TikTok atau marketnya di Instagram. Marketnya adalah orang-orang bisnis. Orang-orang bisnis yang nggak semua masuk ke akun-akun apa atau apa masuk ke Instagram atau ke TikTok. Mereka tuh sibuknya di mana? Sibuknya di proyek-proyek atau di bisnis tertentu di lapangan golf atau di mana gitu. Nah, masuklah pakai brosur, pakai Instagram, pakai influencer yang nggak masuk gitu loh. Menurut saya gitu efektif. Jadi tidak semua pakai influencer tuh bisa optimal, tergantung nanti brandnya apa, produknya apa gitu kan. Bahkan perlu dikombinasi ya. Kalau misalnya nasi uduk kebun kacang itu yang jarang orang promosi, tiba-tiba laku, nah itu pasti influencer itu ya kerjaannya gitu loh. Karena saya pernah tuh masuk makan soto apalah saya lupa itu. Itu masuk di gang. Masuk di gang, saya pikir sepi. Ternyata saya antri mau duduk. Waduh, rame gitu. Itu di gang itu. Dia kalau saya lihat orangnya tuh yang punyanya itu mah nggak ngerti marketing kali. Maksudnya nggak ngerti marketing, pasang brosur, bikin iklan mungkin dia nggak ngerti atau bikin sosial media mungkin nggak ngerti. Tapi orang-orang yang makan itu merasa enak, seneng, akhirnya mereka posting, posting, akhirnya viral gitu. Nah, tiba-tiba ya bisa juga jadi influencer. Influencer kan postingin itu kan untuk dapat engagement juga. Jadi ada benefit, ada ininya lah. Seperti gitu sih Mas Firman ya. Jadi apa? Sebenarnya strategi itu masih efektif lah sampai saat ini masih efektif. Karena dipercaya itu menggantikan WOM ya. WOM itu mulut ke mulut tuh. Orang lebih percaya sama influencer kadang-kadang gitu ya. Seperti itu Mas Firman. Makasih, makasih Pak Ngoro. Saya baru Oke. menyadarin ya, kalau dulu
kalau dulu saya kan di marketing juga Pak Anggoro, Hmm. kita namanya itu the power of Congor, maaf nih agak kasar. Iya, emang benar. Pak Anggoro ngejelasin, oh iya ya, nama kerennya berarti sekarang lebih ke influencer. Karena kalau Iya. apa, kalau yang saya pernah baca juga salah satu artikel menurut Nielsen ya, jadi 92% itu konsumen lebih mempercaya rekomendasi dari teman dan keluarga. Iya. Betul banget. Yang ketika saya ngajarin ke tim saya itu, kita nggak hanya sekedar jual produk, tapi gimana caranya yang beli itu jadi puas, sehingga nantinya dia ngerekomendasiin tuh. Nah, di situ kamu udah mengiklankan. Ya, Makasih, benar. Bang. Nah, Oke, benar-benar Mas Firman. forumnya. Iya, iya, iya. Jadi gitu, saya tuh baca kemarin tuh buku tentang, nanti Mas Firman baca aja buku tuh. Judulnya RIP, RIPS ya, RIP, Rest in Peace Advertising. Di situ bawahnya itu Welcome Warm gitu, Word of Mouth Marketing. Karena dia bawa bawa apa, asosiasinya tuh ini apa namanya tuh tentang agama gitu. Agama tuh nggak diiklankan, agama nggak diiklanin gitu kan, agama nggak pakai sosial media, tapi dari mulut ke mulut agama tuh menyebar gitu. Nah itu dia menggambarkan, mengilustrasikan seperti itu. Orang nggak akan apa, cinta pada agamanya kalau tergantung orang yang nyampeinnya gitu kan. Nggak mungkin agama pakai brosur, pakai apa, dia pakai direkomendasiin, dia merasakan manfaatnya, merasakan mukjizat misalnya atau apa, menjadi menyebar gitu. Nah, itu bagus bukunya, tapi buku lama itu, buku lama tapi menarik untuk dibaca. Saya waktu itu pernah beli sampai 2 kali karena buku pertama saya hilang, saya cari lagi tuh udah susah gitu. Akhirnya saya beli online kalau nggak salah ya. Tapi sampai sekarang nih bukunya nggak tahu masih ada apa nggak nih. Saya apa nanti saya cek kalau misalnya ada nanti terus saya apa saya bisa fotoin ke Mas Firman itunya poin-poinnya apa gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Firman. Terima kasih, Bro. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, kalau nggak ada, ya mungkin udah eh, mau maghrib ya gitu ya teman-teman ya. Jadi apa udah lewat maghrib. Jadi ini ada kesempatan untuk masih bisa teman-teman untuk ngejar maghrib. Oke, demikian pembahasan kuliah kita video conference hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, sudah menyempatkan waktu, sudah diskusi. Kita akan ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas, selamat ulang minggu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Waalaikumsalam Bang. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Terima ya. kasih, Kak. Oke.